Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mapel AIJ Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 TKJ 2 SMK 1 Miko akan menjelaskan tentang pemilihan jalur routing. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu nomor 1 Elvin Ramadhani, 2 Ilun Deva Saputra, 3 Miftahul Ghafur, 4 Muhammad Dhani Aryansyah, 5 Ramadan Sadi Nugroho, 6 Wahyuna Catur Effendi. Pertama, kita akan membahas tentang routing terlebih dahulu. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni static routing dan dynamic routing. Routing dilakukan jika jumlah router yang terdapat pada topologi jaringan lebih dari satu. Apabila hanya terdapat satu buah router, maka tidak perlu routing. Routing static. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Jadi dari PC 1 mempunyai IP 192.168.1.2 prefix 24 akan mengirim paket ke PC 2 alamat IP 192.168.2.2 prefix 24. Kita harus melewati gateway 10.10.10.2 prefix 24. Begitu sebaliknya, jika kita ingin mengirimkan paket dari PC 2 IP 192.168.2.2 prefix 24 ke PC 1 alamat IP 192.168.1.2 prefix 24, kita harus melewati jalur gateway 10.10.10.1 prefix 24. Routing dinamik. Routing dinamis. Dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat table routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Jalur routing dinamik. Routing dinamis mempelajari sendiri arah jalur rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semua sudah secara otomatis berjalan. Pengisian dan pemeliharaan pada routing table dilakukan secara otomatis sehingga antar router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Ada beberapa macam routing dinamis yang perlu Anda ketahui. 1. RIP atau Routing Information Protocol. 2. IGRP Internal Gateway Routing Protocol. 3. OSPF Open Shortest Path First. 4. BGP Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamis yaitu 1. Proses konfigurasi jaringan lebih cepat. 2. Bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. 3. Jika ada jalur yang rusak tetap aman. 4.
jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Adapun kekurangan routing dinamis yaitu 1. Bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. 2. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. 3. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Sekian penjelasan tentang pemilihan jalur routing dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan bila ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.